Jumpa lagi dengan channel Arif Sartono. Belajar yuk. Oke, besar induksi magnetik yang disebabkan oleh kawat dengan panjang terbatas itu diturunkan dari rumus umum. Ini adalah besar induksi magnetik di titik P ya, dB itu artinya diferensial dari B induksi magnetik sama dengan K kali I kali delta L. Delta L diambil dengan panjang terbatas delta L kali sinus alfa, di mana alfa posisinya seperti ini di sini, dibagi R kuadrat. Ya, dengan ketentuan bahwa dB ini induksi magnetik di titik P yang disebabkan oleh elemen arus dl. I adalah kuat arus listrik, dl ini adalah elemen arusnya, dan R jarak titik P terhadap dl. Titik P terhadap dl. Kemudian alfa tersebut sudut antara elemen arus dl dengan R itu sendiri ya, sisi sendiri. Jadi searah dengan kawat dengan garis miring. Dengan K adalah faktor konstanta pembanding yang besarnya tergantung pada sistem satuan yang digunakan berhubungan dengan permeabilitas udara atau vakum, yaitu mu 0 sama dengan 4 pi K, di mana nilai K nya itu sama dengan 10 pangkat min 7 Weber meter pangkat min 1 ampere pangkat min 1. Kemudian induksi magnetik di sekitar kawat lurus dengan panjang terbatas, ini diandaikan panjangnya dari kiri ke kanan sepanjang ini, panjang terbatas dan dialiri arus I. Nah, rumusnya adalah B sama dengan mu 0 I per 4 pi kali A dalam kurung kosinus alfa 2 dikurang kosinus alfa 1, di mana alfa 2 nya itu adalah sudut sini titik P ke ujung pertama, sedangkan alfa 1 nya itu sudut antara P dihubungkan dengan ujung kedua, dan ini perpanjangan kawatnya sehingga dapat alfa 1 nya itu ini. Oke, dengan rumus ini maka kita bisa menentukan induksi magnetik di titik P. Besarnya itu pakai rumus ini, sedangkan arahnya tentu pakai pedoman tangan kanan, jempol kita arahkan ke kiri sehingga genggaman jari keempat jari ini menggenggam kawat, jari kita di atas kawat adalah masuk bidang gambar, maka digambarkan di sini silang ya. Oke, semoga jelas untuk arah dan besarnya, sehingga kita pelajari contoh soal supaya semakin paham. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Oke, kita kerjakan contoh soal untuk induksi magnetik yang disebabkan oleh kawat lurus dengan panjang terbatas. Ini ditampilkan rumusnya di sini yang ditulis dengan warna biru ini supaya hafal ya. Dan sering menggunakan sebenarnya juga nanti juga akan hafal. Oke, kita mulai dari yang diketahui, cukup yang ditampilkan di gambar di sini ya. Kalau kita baca, soalnya adalah sebatang kawat lurus yang panjangnya terbatas 120 cm dialiri arus 20 ampere pada jarak 80 cm terdapat titik P. Ya, di sini tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P. Tentu untuk menentukan arah sudah bisa karena arusnya ini ke kanan, maka tinggal digenggam saja
dengan menggunakan pedoman tangan, maka keempat jari kita, kalau kita menggenggam kawat ini, maka keempat jari kita akan muncul ya dari belakang. Berarti di sini arahnya adalah bisa digambar seperti di titik ya, tegak lurus titik. Jadi di sini induksi magnetiknya B di titik B ini adalah menuju mata ya, menuju mata kita. Oke, lalu besarnya B ini dihitung pakai rumus dengan yang ditulis dengan tinta biru ini. Oke, langsung kita hitung nilainya. Jadi B sama dengan, tentu saja B di titik B sama dengan mu 0. Nah, kalau kita masukkan mu 0 nya kan ini, berarti ini kita masukkan ke dalam rumus mu 0, berarti ini 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I nya itu 20 ampere, lalu dibagi 4pi A nya itu jarak antara kawat ke titik P, jadi 80 cm, kita jadikan meter, berarti 0,8, lalu dikali kosinus alfa 2. Nah, di sini alfa 2 nya kalau melihat struktur gambar, maka ini setengahnya dari 120 ini adalah 60 cm ya, sampai batas ini. Berarti kosinusnya adalah sisi dekat sudut per sisi miring. Sisi miringnya tentu ini 345 ya perbandingannya. Berarti kalau ini 60, ini 80, ini berarti 100 ya, triple Pythagoras. Berarti kosinus menurut gambar ini, berarti kosinus alfa 2 itu 6/10, 60/100 atau 3/5. Jadi kita masukkan di sini 3/5. Min kosinus alfa 1. Nah, alfa 1 itu diperpanjang ini kawatnya. Alfa 1 itu ini. Sehingga alfa 1 itu kosinus, nah kita cari berarti kosinus 180 min alfa 2 ya. Karena ini sebenarnya adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Berarti kosinus 180 min alfa 2. Jadi sebelumnya adalah kosinus alfa 1. Kita mencari nilai kosinus alfa 1 sama dengan kosinus 180 derajat dikurangi alfa 2. Oke, dengan demikian sebenarnya kosinus 180 min alfa 2 itu berarti min kosinus alfa 2. Jadi ini artinya nilainya min 3/5. Karena kosinus alfa 2 sudah kita cari di sini. Ya, min. Jadi nilainya min. Karena rumusnya itu sudah min, maka di sini min kali min 3/5. Ya, gitu. Dengan demikian ini kita coret. Hasilnya menjadi BP sama dengan, kita perhitungkan di sini nolnya naik, berarti 200 bagi 8 itu berarti 25 ya, 25 kali 10 pangkat min 7 kali ini min ketemu min plus, jadi berarti 6/5. Jadi 25 bagi 5 sama dengan 5 kali 6, 30. Jadi hasilnya 3 kali 10 pangkat min 6. Ini satuannya Tesla ya, atau Weber per meter persegi. Itu selesai.
Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di video seri berikutnya.